Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, program ngaji online bersama Kiai NU kembali hadir di tengah-tengah kita. Program ini disiarkan secara langsung melalui akun fanpage LTN NU Lumajang yang diselenggarakan oleh LTN NU Kabupaten Lumajang. Di Ramadan ke-6 ini, program ngaji online bareng Kiai ini mendatangkan Khatib Syuriah PCNU Lumajang, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Darwis, MPDI. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Beliau juga selaku Warek 3 Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Namun sebelum ngaji online ini kita mulai, kami akan memberikan informasi terkait kegiatan ngaji online pada sore hari ini, yaitu ngaji online bareng Kiai ini didukung oleh Gadget Service Center La Persada yang melayani berbagai macam servis, mulai dari servis laptop, handphone, printer, serta gadget yang lainnya. Jadi bagi pemirsa yang ingin menggunakan jasa Gadget Service Center La Persada ini bisa datang langsung di kantornya, di belakang kantor BNI Kota Lumajang. Juga acara ini didukung oleh Lazisnu NU Lumajang, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh. Maka kami mengajak kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, terutama warga NU, ayo kita salurkan infak sodakohnya dan zakatnya melalui Lazisnu Kabupaten Lumajang. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Lazisnu akan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, yaitu didistribusikan pada 8 asnaf yang ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian juga yang ketiga, acara ngaji online ini didukung oleh Klinik NU Lumajang, yaitu lembaga kesehatan di bawah PCNU Kabupaten Lumajang. Sekali lagi kami mengajak kepada warga NU Lumajang utamanya dan umat Islam pada umumnya, ayo kita merawat atau berobat di Klinik NU Lumajang. Selain ini, juga acara ini di akhir acara nanti akan menyelenggarakan kuis yang mendapatkan hadiah bagi pemenangnya, yaitu berupa voucher senilai 50.000 masing-masing dari dua pemenang, yang berupa voucher servis di kantor La Persada Komputer. Caranya gampang pemirsa, bagi pemirsa yang mendengarkan acara ngaji online ini, yaitu cukup membagikan ngaji online ini pada 5 grup yang pemirsa miliki. Yang kedua, nanti di akhir acara juga pemateri akan menanyakan satu pertanyaan kepada pemirsa. Jika pemirsa menjawab dengan baik dan benar, maka pemirsa patut menjadi pemenang dari kuis di akhir acara nanti. Karena ini waktunya sudah cukup siang, kami akan sapa dulu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai pada sore hari ini? Ini kan sudah puasa di hari ke-6 Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Keadaannya sehat-sehat dan semoga semua masyarakat Lumajang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan zahiran wa batinan. Amin. Terutama amin. Sepanjang bulan Ramadan agar kita bisa melaksanakan ibadah ini, meriahkan ibadah,
melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan dengan sempurna. Amin, 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 amin. Nah, Kiai, ini kan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang suci dan dianjurkan bagi umat Islam untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam ini. Apa sih fadilah-fadilah dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Kiai? Bisa dijelaskan, Kiai? Ya, baik. Sebelumnya saya sapa dulu semua masyarakat Lumajang, semua pemirsa yang bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir hadhihi al-ayah. Wa ba'da, para pemirsa dimanapun Anda berada, semua kru yang bergabung di LTNU, alhamdulillah kita bersyukur sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Semoga semua amal ibadah kita mulai dari awal sampai akhir nanti, sampai berakhirnya Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang jelas, Mas Arif, kita berada dalam suasana yang luar biasa di Ramadan ini. Semoga suasana yang seperti ini menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah, dan menjadi tambahan pahala yang berlipatlah ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya setuju tadi dengan Mas Arif bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Saking istimewanya Ramadan, pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka kemudian ketika melihat Rasulullah menangis, malaikat Jibril tidak enak, kemudian menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Rasulullah, kenapa masih menangis ya Rasulullah? Apakah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada engkau masih kurang? Katanya Rasulullah, malaikat Jibril, saya tidak menangis bukan karena saya tidak menangis karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya itu tidak cukup. Tidak. Karena Rasulullah sudah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian mungkin karena memikirkan keluarganya engkau ya Rasulullah. Rasulullah juga menjawab, saya tidak memikirkan keluarga karena keluarga Rasulullah sudah selesai. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Terus kenapa engkau menangis ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah menjawab, saya ingat umatku wahai malaikat Jibril. Umatku itu paling pendek hidupnya di dunia. Paling sedikit menikmati hidup di dunia dibanding umat-umat sebelumnya. Ya, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ibarat umatnya Rasulullah kepada kiamat ini seperti waktu asar ke maghrib. Masya Allah. Kalau Rasulullah 1441 tahun yang lalu jauh seperti itu, maka sekarang ini tinggal berapa menit lagi maghribnya itu. Ya. Itulah. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan kepada malaikat Jibril, kalau kesempatan umatku hidup di dunia ini lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya, maka kesempatan beribadahnya lebih pendek. Maka ketika kesempatan ibadahnya lebih pendek, kesempatan masuk surganya lebih sedikit. Maka katanya malaikat Jibril, waduh kalau begitu saya matur saja kepada Allah.
Kemudian singkat cerita, malaikat Jibril matur kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad, saya akan memberikan suatu nikmat yang istimewa kepada Muhammad dan kepada umatnya yang belum saya berikan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Yaitu Ramadan. Karena di dalam Ramadan ada malam, satu malam yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Subhanallah, Mas Arif. Jadi ketika disampaikan kepada Rasulullah alaihi malaikat Jibril, Rasulullah kemudian tersenyum dan begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini merupakan hadiah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu. Fihi Lailatul Qadar. Subhanallahnya lagi kalau dikaitkan dengan konteks dan tema pada kali ini. Lailatul Qadar ini adalah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada 3 ayat, Mas Arif, di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Azza. Yang pertama adalah surah Dukhan ayat kedua ketika Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. Ya, katanya Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Saya turunkan Al-Quran ini di sebuah malam yang mubarakah. Malam apakah malam mubarakah itu? Dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Kapan terjadi Lailatul Qadar itu? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itulah saya turunkan Al-Quran. Jadi 3 ayat ini adalah satu kesatuan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke Baitul Azza. Maka dari ayat itu kita pahami bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dengan demikian Ramadan merupakan tahun barunya, hari ulang tahunnya Al-Quran. Maka tentu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di samping Al-Quran itu sendiri sudah banyak fadilahnya. Luar biasa kalau saya nanti bacakan beberapa hadis tentang fadilah Al-Quran, luar biasa. Kemudian tambah dibaca di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu luar biasa, berlipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Maka berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, mangqara al-Quran, barang siapa yang membaca Quran, ya, harfan, satu huruf saja, maka falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Walikulli hasanatin bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Katanya Rasulullah, wala aqul, ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif itu satu huruf, berarti satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal lam harfun, lam juga satu kebaikan, wal mim harfun. Jadi membaca alif lam mim saja sudah ada 3 kebaikan yang kalau dilipat gandakan 10 kebaikan, masing-masing satu kebaikan itu akan menjadi 30 kebaikan. Yang menarik Mas Arif, menurut para ulama ketika menafsiri hadis ini, kenapa Rasulullah memberikan contoh alif lam mim? Kita tahu bahwa alif lam mim itu adalah termasuk dari ayat-ayat mutasyabihat. Ulama-ulama salaf tidak berani menafsirkan alif lam mim.
Makanya kita temui dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, misalnya ketika menafsir di Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Artinya apa? Kenapa Rasulullah memberikan contoh dengan Alif Lam Mim? Katanya ulama yang menafsirkan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran, paham atau tidak paham maknanya, akan sama diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kemudian dibaca di bulan Ramadan, maka menjadi adhafan mudha'afah, akan menjadi lipat ganda, dan rahasia lipat gandanya hanya Allah yang mengetahui, karena Allah mengatakan semua amal ibadah itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan, 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka yang tahu berapa rahasia lipat gandanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah rahasia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kalau kemudian kembali kepada tema ini, maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan menjadi amal ibadah yang secara sendirinya sudah dilipat gandakan oleh Allah, dan bi barakati Ramadan akan juga berlipat ganda sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya tadi. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa salah satu keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain sebagaimana diterangkan oleh Manna Khalil Qattan dalam Dirasat fi Ulumil Quran. Ketika mendefinisikan Al-Quran, semua ulama sepakat mengatakan bahwa yang dinamakan Al-Quran itu adalah kalamullahil mu'ajiz al-munazzal 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Masya Allah. Sampai saat ini aja, sampai di kalimat al-muta'abbad bitilawati. Jadi yang dinamakan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang mengandung mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian yang berpindah sampai kepada kita melalui riwayat yang semuanya mutawatir. Dan yang perlu kami garis bawahi di dalam term al-muta'abbad bitilawati, di mana Al-Quran itu mengandung ibadah dengan membacanya. Sehingga katanya para ulama, membaca Al-Quran secara otomatis sudah dapat pahala, sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan hadis pun tidak ada yang secara otomatis. Ada dalil yang menjelaskan secara otomatis mendapatkan pahala. Ya, masih membutuhkan apa namanya? Niat. Apalagi buku-buku yang lain. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalqi. Maka keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain sebagaimana perbandingan keutamaannya Allah dibanding para makhluknya. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini luar biasa, kitab yang akan memberikan banyak berkah, dibaca, ditulis, didengarkan, itu sudah akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Setiap acara, setiap apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, setiap apapun yang bernisbat kepada Al-Quran, maka insya Allah akan ada keberkahan tersendiri. Karena Allah menjamin, wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang saya turunkan dan mengandung berkah. Maka saya himbau kepada saya sendiri dan kepada kita semua, masyarakat Lumajang, apalagi sekarang kita ada di rumah. Mari kita amalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyampaikan, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinarilah ya rumah-rumah kalian, mumpung kita di lockdown ini, mumpung kita ini isolasi diri at home ini. Mari kita nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua untuk mengamalkan hadis Rasulullah yang luar biasa ini. Sinarilah, katanya Rasulullah,
rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam sebuah asar yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini, Innal bait alladhi yutla fihi al-Quran ittasa'a bi ahli wa kathura khairuhu wa hadarathu al-malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Jika ada rumah yang dibacakan di sana, di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka ittasa ahlu, maka kemudian akan luas, akan senang, keluarganya merasa kerasan di dalam rumah. Jadi ini Quran ini obat bosan di rumah. Jadi ini sekarang Masya Allah waktu corona ya, konteks ini luar biasa. Makanya ayo kita kembali ke Al-Quran, kita baca Al-Quran. Insya Allah yang namanya kebosanan akan hilang. Karena kebosanan itu dimunculkan oleh genderuwo, jin, pocong, dan lain sebagainya. Wakhwatuhum. Dan ketika dibacakan Al-Quran, jin, genderuwo, itu semuanya akan keluar, katanya Abu Hurairah. Jadi ketika sebuah rumah dibacakan Al-Quran, maka ittasa ahlu, akan kerasan semuanya keluarga itu. Kenapa adem ayem? Meskipun dalam keadaan tidak punya uang. Apalagi masih punya uang, punya tabungan, ya insya Allah ini. Jadi tidak ada masalah. Karantina daerah, karantina isolasi, dan lain sebagainya itu. Wa kathura khairuhu wa hadarathul malaika. Masya Allah. Kalau sudah malaikat yang hadir, sudah. Katanya Rasulullah dalam hadis lain, kalau sudah malaikat yang hadir, nazalat sakinah. وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Luar biasa. Maka kemudian wa kharajat minhu syayatin, setan-setan akan keluar. Dan sebaliknya, kalau ada rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka dhaqa ahlu, maka merasa sempit. Anaknya broken home, suaminya tidak kerasan di rumah, istrinya minta traveling, minta jalan-jalan terus. Nghabiskan uang nih maksudnya. Habiskan uang, ini bahaya ini. Jadi jangan-jangan kalau ada orang tidak kerasan di rumahnya, suaminya tidak kerasan di rumahnya, istrinya tidak kerasan di rumah, apalagi anaknya lebih kerasan di portal-portal, di pertelon-pertelon. Jangan-jangan karena rumahnya belum pernah atau jarang sekali dibacakan Al-Quran. Banyak gondoruonya. Jangan begitu. Banyak gondoruonya. Dan itu luar biasa. Maka kemudian kalau tidak dibacakan Quran, maka yang datang katanya Abu Hurairah adalah wa hadarathu syayatin, kemudian wa kharajat minhul malaikah. Kharajat minhul malaikah, keluar para malaikat, tidak kerasan malaikat. Wa hadarathu syayatin, maka kemudian setan-setan juga kerasan. Dan ketika kerasan di rumah kita, maka sedikit saja ada kesalahan, bapak sudah emosi kepada istri, istri emosi kepada suami, anak juga begitu. Ya, keadaannya sudah tidak adem, keadaannya panas, meskipun dalam kondisi serba leks, serba mewah keadaan rumahnya. Tapi karena tidak dibacakan Al-Quran, maka akan membosankan dan akan menjadi neraka di dunia. Mari kita jadikan rumah-rumah kita menjadi baiti jannati, katanya Rasulullah. Rumahku adalah surgaku. Saya kira saya sengaja membawakan ayat hadis-hadis ini karena kondisi kita, suasana ya adhu khalika fil bait. Ya, berdiamlah di rumah, dan tidak ada teman yang akan memberikan kesenangan yang luar biasa zahiran wa batinan selain Al-Quran. Saya kira itu, Mas Arif. Terima kasih Kiai. Monggo pemirsa dimanapun Anda berada yang mau menanyakan seputar tema kali ini, yaitu tentang fadilah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan atau seputar tentang Ramadan lainnya, monggo bisa pemirsa coret-coret di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang mengenai hal yang akan ditanyakan. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan
informasi terkait acara ini didukung oleh Gadget Service Center La Persada yang melayani berbagai macam servis, mulai dari servis laptop, handphone, printer, serta gadget lainnya. Monggo pemirsa yang ingin memanfaatkan jasanya, segera datang langsung di kantornya di belakang kantor BNI Kota Lumajang. Juga acara ini didukung oleh Lazisnu, kemudian Klinik NU, dan BMTNU. Bagi umat Islam, terutama bagi warga NU, bisa menyalurkan infak sedekahnya melalui Lazisnu dan bisa berobat di kantor Klinik NU dan bisa bekerja sama usahanya di BMT NU Lumajang. Monggo pemirsa yang mau bertanya, silakan coret-coret di kolom komentar fanpage LTNNU. Nanti saya langsung tanyakan kepada Kiai Muhammad Darwis yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nggih, Kiai. Ini kan bulan, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin ngobrol-ngobrol. Ini kan bulan yang penuh dengan barokah, kemudian bulan diturunkannya Al-Quran yang telah tadi disampaikan beberapa hikmah membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan sangat besar pahalanya, gitu kan? Iya. Dengan musim sekarang, kalau lagi ini itu kan musim corona, Kiai. Bagaimana caranya kemudian bisa beristiqomah, gitu kan? Orang kan senangnya tadi Kiai sampaikan sering keluar, senangnya keluar, gitu kan? Walaupun dilarang oleh pemerintah tinggal di rumah. Bagaimana cara bisa senang membaca Al-Quran di tengah bulan suci Ramadan ini? Mungkin ada tip-tipnya, Kiai? Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang sangat praktis ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu dalam salah satu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah syifa. Syifa itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Dan saya turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat. Ini saya kira ketika seluruh dunia sekarang bingung mencari vaksinnya corona dan masih belum ketemu. Sehebat negara-negara adik kuasa seperti Amerika, Cina, dan lain sebagainya menyampaikan masih belum ketemu yang namanya vaksin corona ini, ya. Sampai kemudian ada mengatakan bahwa paling cepat akhir tahun katanya vaksinnya. Sebenarnya kita umat Islam, ya, dengan membaca Al-Quran penuh keyakinan, imanan wahtisaban, ya, imanan wahtisaban, yakin dan mengharap Quran menjadi obat. Jadi yang pertama kuncinya adalah keyakinan, Mas Arif. Jadi yakin dulu terhadap Al-Quran. Yakin bahwa Al-Quran itu semua yang disampaikan oleh Allah di dalamnya adalah benar. Dan di antara yang disampaikan oleh Allah adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Saya turunkan Al-Quran ini, di sana ada syifa. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan ya ayyuhan nas. Awas, di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhan nas. Ya. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jelas di sini Allah sudah memberikan bocoran. Kenapa kita bingung? Ya, inilah yang mungkin karena lalainya hati kita. Ya, sudah sering kita dengarkan ayat ini. Sudah sering kita baca ayat ini. Sudah sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang ayat ini. Tapi kenapa kok kayaknya tidak berbekas? Ketika kita dihadapkan dengan wabah corona, ini adalah musibah, bukan adab. Ini adalah musibah. Sekali lagi saya ulangi, corona ini bukan musibah, bukan adab.
Karena beda Mas Arif antara adab dan musibah. Okay. Kalau adab itu hanya ngena pada orang-orang yang kafir. Makanya ketika ada banjir bandang di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang dikena adab itu hanya orang-orang kafir, sementara orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika Allah menyiksa sebuah kaum, maka yang dikena adalah orang-orang kafir. Tapi kalau musibah, katanya Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada ujian, fitnah yang tidak akan menimpa kepada hanya orang-orang yang zalim saja. Artinya meskipun orang yang beriman, orang yang rajin ibadah bisa kena, karena ini musibah, dan musibah itu adalah ujian. Bagi yang lulus, katanya Allah, fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kalau kita berpikir kalau ini konteksnya adalah musibah, maka sebenarnya Allah ingin menjadikan kita semua kembali beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ya istirja itu kita menunggu orang mati. Baru ketika ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sebelum ayat ini Allah mengjelas, sebelum ayat ini adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menginginkan kita istirja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di antara cara kita kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Qur'annya. Ketika musibah ini datang, ketika wabah ini datang, maka Allah menyampaikan di Quran itu loh ada obat. Kenapa engkau tidak ngambil obat dari Al-Quran? Saya setuju dengan anjuran pemerintah, itu luar biasa. Karena itu ikhtiar zahirah. Tapi jangan lupa bahwa kita membutuhkan ikhtiar batinah. Dan diantaranya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan baru-baru ini viral ada artikel yang menulis tentang Quranic immunity. Nah, bagaimana imun kita, imun tubuh kita, ya antibodi kita ini kemudian ditambah, diperkuat dengan membaca Al-Quran. Dan itu untuk para ada banyak orang yang sudah kena corona, dengan terapi Quran itu kemudian bisa kuat imunnya, kuat antibodinya, ya karena ada aura positif, ada energi positif yang diberikan oleh Al-Quran. Maka kemudian menjadi kuat dan sembuh. Nah, saya kira ini perlu kita kampanyekan, Mas Arif. Ini panjenengan kan di LTNU, takrif wan nasrnya. Jadi coba nilai-nilai ke Al-Qur'annya itu dinasarkan, itu disebarkan. Ya disebarkan. Ya termasuk alhamdulillah ini saya kebetulan ada temanya adalah tema tentang Al-Qur'an. Semoga ini banyak barokah dan manfaatnya ya. Amin. Terutama kepada saya semua dan kepada masyarakat. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an itu banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya tadi bagaimana tipsnya, yang pertama harus iman. Karena kalau tidak iman percuma. Kita harus iman. Iman itu apa? Percaya, yakin. Nah katanya Allah, ana indobani abdi idil fatah hasba'ti qadihiru. Ya, kalau ada orang yang baca Al-Quran tapi ragu, apa iya ya? Ya, kalau seperti itu berarti dia itu membaca tidak dilandasi dengan kepercayaan yang mantap. Maka yang pertama harus yakin. Dan semua yang disampaikan oleh Al-Quran sampai saat ini masih belum ada yang meleset. Semuanya. Maka secara apa alasannya kita tidak percaya? Apa alasannya
kita itu tidak yakin dengan Al-Quran. Yang kedua, ya, setelah kita meyakini Al-Quran, maka kemudian kita membaca dan mengamalkannya. Jangan hanya meyakini tapi tidak pernah membaca. Ya. Kita sekarang, saya kira ini adalah momentumnya, momentum ya yang tepat sekali. Momentum puasanya iya, momentum lockdownnya atau momentum at home-nya iya, momentum wabah coronanya iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masyaallah. Saya kira begini Mas Arif. Jadi mari yang penting kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Al-Qur'an sebagaimana rukun iman kita. Maka kemudian kita baca Al-Qur'an, kita berusaha untuk mentadabburi dan tentu kita mengamalkan dengan hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang menjadi kata kunci. Insya Allah kalau kita banyak sebenarnya cerita-cerita motivasi yang bisa saya sampaikan kalau ada waktu yang agak panjang. Hanya karena memang ya waktunya tidak banyak, saya kira semoga ya di kesempatan yang lain bisa kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Ini Kiai ada pertanyaan dari akun bernama MBCNU Guci Alif Kiai. Assalamualaikum. Bagaimana tips membuat anak cinta Al-Quran sejak dini Kiai? Ya, baik. Ini sebenarnya kalau anak itu dalam teori tabula rasa itu kan apa katanya orang tua. Sebenarnya anak itu kecenderungannya meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya itu senang, kemudian sering mencontohkan, memperlihatkan, membaca Al-Quran, sehari-hari membaca Al-Quran, maka seperti apa yang pernah di dalam ada artikel cerita motivasi. Ada seorang kakek yang hidup bersama cucunya di Amerika Serikat. Kebetulan kakek ini adalah orang yang Islam. Ya. Setiap hari kakek ini kerjaannya adalah membaca Al-Quran. Maka satu saat sang cucu ini bertanya-tanya, kakek, apa manfaatnya membaca Al-Quran? Ya. Yang kedua, kakek itu kok rajin membaca Al-Quran, kok nggak paham ke artinya. Akhirnya untuk menjawab dua pertanyaan ini, sang kakek menyuruh sang cucu itu mengambil keranjang yang biasa dijadikan wadahnya batu bara. Memang mungkin alat untuk pengapian itu pakai batu bara. Itu coba cucuku, saya ambilkan air dari sungai sana itu pakai keranjang. Kemudian sang cucu melaksanakan perintah kakeknya itu, kemudian pergi ke sungai dengan membawa keranjang, ingin mengambil air untuk kakeknya. Setelah kemudian keranjangnya itu dicelupkan ke sungai, kemudian dibawa ke kakeknya, tapi nyampe di kakeknya air sungai yang ada awalnya itu sudah tidak ada lagi, karena memang keranjang. Akhirnya diperintah lagi oleh kakeknya sang cucu itu, karena cucu ini cucu baik, kemudian melaksanakan perintah kakeknya mengambilkan air, ya pakai keranjang. Sampai beberapa kali tetap hasilnya nggak ada yang namanya keranjang. Kemudian yang cucu itu tanya, wahai kakek, kakek kan memerintahkan saya ngambil air untuk kakek di sungai, tapi pakai keranjang. Mestinya jangan pakai keranjang kayak ini. Saya beberapa kali ini, saya nggak ada hasilnya. Coba pakai ember. Katanya sang kakek lah, saya ingin menjawab pertanyaan kamu tadi itu. Kenapa kakek itu membaca Al-Quran? Wong, kakek ini tidak paham artinya. Kayaknya ya tidak ada manfaatnya. Secara materi, tidak langsung kemudian ada orang yang mengantarkan uang menggaji. Enggak. Tapi coba cucu itu lihat, katanya. Cucuku itu ketika melaksanakan perintah kakek mengambil air dari keranjang, cucu
cucu itu kan juga tidak paham kenapa mengambil air dari keranjang. Hasilnya tidak ada apa-apanya. Tapi coba cucuku lihat. Tadi keranjang yang kakek suruh ambil air pakai keranjang itu kan kotor. Kotor luar biasa. Tapi ternyata dengan beberapa kali cucuku kemudian mengambilkan air, membawa ke sini, dicuci lagi. Yang kasat mata dengan cara mengambil air di sungai meskipun tidak ada manfaatnya sementara ini, ya, menurut cucuku, tapi yang jelas sudah membersihkan keranjangnya. Dan saya yakin, meskipun saya tidak tahu tentang artinya Al-Quran, ketika Allah menyuruhku membaca kalamnya, membaca kitabnya, saya kemudian membaca. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada pertanyaannya yang bertanya tadi, bagaimana caranya? Berikan contoh, ya, berikan contoh kepada anak. Satu, kata kuncinya berikan contoh, karena anak-anak itu adalah masih kecenderungannya mengikuti apa yang dia lihat, mencontoh apa yang dia lihat. Yang kedua, memang didorong. Jadi ada tauladan, kemudian ada dorongan dan ada arahan. Jadi diarahkan, disuruh ngaji, ngajikan ke langgar, ke TPK, ke musola, ke masjid. Kemudian di lingkungan di rumahnya itu dibuat lingkungan Qur'ani. Sering disetelkan morotal Al-Quran. Kemudian sambil diceritakan kehebatan-kehebatan, keistimewaan dari orang-orang yang ahlul Quran. Saya kira itu sangat mujarab untuk anak-anak agar mereka mencintai Quran. Saya kira begitu. Oke Gus, ini ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak pertanyaan Gus tentang fadilah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ini juga datangnya dari akun bernama Airin Alin. Pertanyaannya begini Kiai. Bagaimana kalau dari awal niatnya ingin menghatamkan Al-Quran, tapi pas di akhir Ramadan tidak sampai hatam Al-Qurannya? Mohon penjelasannya. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan begini, niyatul mu'min khairun min amali. Ya, niatnya orang mukmin itu kadang-kadang lebih baik daripada amalnya. Kalau sudah ada niatan untuk menghatamkan, tapi ternyata tidak hatam, maka niatnya sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian niat betul-betul diamalkan. Hanya jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, ya. Allah tahu menilai mana yang kemudian betul-betul dan sungguh-sungguh. Hanya ya hanno katanya orang Arab itu, Allah sangat tahu itu. Ya. Jadi jangan khawatir masalah pahala, insyaallah yang penting sudah ada niat. Niatul mu'min katanya Rasulullah khairun min amal. Insyaallah Allah sudah mencatat niatnya. Ini lagi Kiai ada pertanyaan akun atas nama Irfan Ainur Rafiq. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Kiai, apa benar yang dikatakan orang-orang bahwa kalau menghafalkan Al-Quran terus lupa mendapatkan dosa Kiai? Mohon penjelasannya Kiai. Ya, itu sebenarnya mulai dulu menjadi pertanyaan anak-anak santri di sini. Memang orang yang menghafal Al-Quran itu di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah keterangan seperti di Nihayatuz Zan itu, kalau sudah dhahri qalbin, jadi dia menghafal andaril ghaib, jadi sudah hafal ngelontok lah, kemudian lupa karena enteng, maka ini yang kemudian berdosa. Saya juga pernah menanyakan kepada seorang syekh ini tentang begini, dan saya baca juga di Kaifa Nata'amal Ma'al Quran yang dikarang oleh Yusuf Qurbawi. Syekh Yusuf Qurbawi mengatakan bahwa hadis itu sebenarnya hadis untuk orang yang menghafalkan Quran tapi enteng. Sudah hafal, sudah sangat bagus hafalnya tapi enteng sehingga kemudian lupa. Kalau proses menghafal tidak hafal-hafal saja, masih dalam proses hafal-hafal kemudian tetap tidak hafal, ya tidaklah. Ya, tidak masuk dosa besar itu. Ya. Itu pun katanya Yusuf Qurbawi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hanya hadis dhaif itu boleh litarghib wa tarhib.
untuk menjadikan kita itu termotivasi. Saya kira begitu. Ndaklah, Allah tahu kok kekuatan hafalan kita itu tahu. Oke, terima kasih Kiai. Ini ada pertanyaan lagi Kiai dari akun bernama Buya Komrin. Tanya Kiai, biasanya di acara-acara Khatmil Quran ada warga yang menaruh air di majelis tersebut. Apakah itu dianjurkan Kiai? Mungkin ada dalilnya Kiai. Ya, saya kira ini termasuk dari apa ya, semacam pengharapan, infial tabarrukan kepada Al-Quran. Saya kira tadi saya sampaikan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, di situ Allah berikan barakah. Karena ayatnya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Nah, saya kira dengan keyakinan bahwa air yang ada di dekat orang-orang yang membacakan Al-Quran adalah akan mendapatkan keberkahan atau diberikan berkah, menjadi air yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara ilmiah sudah pernah diteliti the power of water. Ada namanya penelitian, saya kurang ingat, itu profesor dari, kalau tidak keliru itu adalah profesor dari Jepang, dan bukunya saya kira itu sudah menyebar ya. Meneliti bahwa ketika ada air, ya meneliti air memang ini, air yang dibaca-bacain kalimat-kalimat yang baik. Ya, karena mungkin penasaran dengan kenapa air Zam-Zam begitu istimewa. Ya, karena di air Zam-Zam itu selalu di dekatnya ada orang yang bertawaf, dan yang dibaca oleh orang-orang tawaf itu tidak ada kalimat-kalimat yang jelek. Semuanya kalimat thayyibah. Maka menjadi luar biasa. Ya. Kemudian menelitilah profesor ini, cara menelitinya ada air yang kemudian dibaca-bacakan kalimat-kalimat yang baik. Tentu bukan Al-Quran. Karena dia tidak bisa baca Quran, dia perdengarkan air itu kalimat-kalimat cinta, kalimat-kalimat sayang. Ya, kalimat-kalimat cinta. Dan luar biasa reaksinya, kalimat-kalimat itu memberikan reaksi bahwa air itu membentuk kristal-kristal yang positif menjadi ion-ion positif ketika diminum. Sebaliknya, ketika air itu diperdengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, dicaci maki dan lain sebagainya, itu ada kristal-kristal yang keruh, kemudian kalau diminum menjadi ion-ion negatif dan membahayakan kepada tubuh. Ini yang kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa kalimat-kalimat yang baik bisa memberikan reaksi positif kepada air. Apalagi kalau tadi itu hanya kata-kata cinta, kata-kata sayang dari orang, ya, dari manusia yang tidak salah, yang tidak luput dari salah dan dosa. Apalagi ini adalah kalamullah, kalimat-kalimat yang dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira luar biasa. Dan memang banyak cerita. Ada dulu, boleh enggak cerita ini? Okay. Kalau enggak, ya kalau cukup ya sudah. Okay. Ini ada pertanyaan lagi, Kiai. Karena ini mungkin yang terakhir karena waktunya sudah mau habis ini. Dari Ainur Rafiq ini ada tambahan, Kiai. Lebih utama mana menghafal Al-Quran dengan mengaji Al-Quran dengan maknanya, atau cuma menghafal Al-Quran saja, Kiai? Ya, sebenarnya jangan diperbenturkan lah. Jadi menghafal Al-Quran dan memahami maknanya. Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, asyrafu ummati hamalatul Quran. Adalah sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika dalam sebuah peperangan, selesai peperangan, Rasulullah kemudian mau menguburkan para syuhada dari sahabat-sahabat. Para sahabat bertanya, kapan siapa yang akan dikuburkan terlebih dahulu ini ya Rasulullah dari sekian sahabat. Katanya Rasulullah, pilih sahabat yang paling banyak hafalan Qur'annya terlebih dahulu. Ini adalah bagaimana Rasulullah memprioritaskan, mengutamakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ala inna lillahi ahlina min khalqihi
Katanya Rasulullah, ketahuilah wahai para sahabat, bahwa di bumi ini Allah memiliki keluarga dari sebagian makhluknya. Para sahabat itu penasaran semua. Qila man hum ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah mereka yang sangat bahagia menjadi keluarganya Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Yang dinamakan ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hafalkan Al-Quran, kemudian pahami maknanya. Dan penelitian saya, Mas Arif, ya meskipun dulu masih belajar meneliti di skripsi saya menemukan fakta bahwa para ulama, ya ini kajian historis ya, para ulama besar, terutama ulama mujtahid, itu mulai dari kecil sudah hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu hafal Al-Quran umur 7 tahun. Makanya itu yang kemudian saya katakan, jangan-jangan ini juga yang tersirat di dalam sebuah ayat. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ternyata kalau kita urut dan kita tarik dalam konteks pendidikan, bagaimana mendidik anak, maka pertama Allah mengatakan tugas para nabi itu adalah, yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayat, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, ini hierarki yang kedua, mensucikan dari kemusyrikan, mensucikan tauhidnya, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Proses taklim itu ditaruh di nomor 3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayati. Makanya Imam Syafi'i ya radhiyallahu an rahimahullah memulai proses pendidikannya untuk menjadi seorang ulama besar dengan proses menghafalkan Al-Quran. Semoga kita orang-orang yang mengagumi beliau, mengikuti mazhab beliau, juga bisa mengikuti di dalam aliyah beliau, di antaranya bagaimana mengawali proses pendidikan di dalam keluarga kita semua, yaitu dengan memahamkan Al-Quran, kalau bisa menghafalkan Al-Quran. Saya kira itu Mas Arif. Kiai, ini apa mungkin bisa dijawab sederhana aja. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Kiai. Datangnya dari Nurul Istiqomah. Assalamualaikum, Kiai. Kalau haid ketika puasa, apakah ada amalan lain yang pahalanya sama atau sepadan dengan amalan membaca Al-Quran, Kiai? Ya, sebenarnya orang haid, semua jumhurul ulama, ahli sunnah wal jamaah, mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Maka kemudian diganti dengan membacakan sholawat, membaca dzikir. Saya kira itu. Bagaimana, apakah itu sudah menyamai ajaran Al-Quran? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi di puasa ini jangan tidak berzikir meskipun dalam kondisi haid. Karena waktunya sudah cukup, Kiai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi acara ngaji bareng Kiai ini disponsori oleh Gadget Service Center La Persada. Pemirsa yang menggunakan jasanya bisa datang langsung di kantornya di belakang kantor BNI Kota Lumajang. Juga acara ini disponsori oleh Lazisnu NU Lumajang, kemudian Klinik NU Lumajang, dan DMT NU Lumajang. Maka bagi pemirsa, terutama warga NU yang ingin menyalurkan infak, sedekah, dan zakatnya, bisa datang langsung ke Lazisnu Lumajang. Yang ingin berobat bisa datang langsung ke Klinik NU Lumajang. Dan yang ingin meminjam modal atau menanam modal bisa bekerja sama pertanyaan dari narasumber pada akhir acara ini nanti langsung dijawab di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang. Kiai, mungkin ini karena sudah di ujung terakhir, kita akan menyelenggarakan kuis di akhir acara ini. Kiai. Ada yang
Ya. Apa pertanyaan kepada pemirsa, guys? Ya. Baik. Tadi di awal saya menyampaikan definisi Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama ahli Al-Quran. Di mana dalam definisi itu ada term yang mengatakan Al-Quran al-muta'abbad bi tilawati. Dan ini menjadi keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Coba, apa keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama tadi? Definisi yang telah disampaikan tadi. Kemudian ini mungkin karena sudah akhir, Kiai, closing terakhir, Kiai, terhadap fadilah membaca Al-Quran di tengah bulan suci Ramadan ini. Baik, saya ingin menutup perjumpaan kita pada kali ini dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Katanya Allah, barang siapa yang tidak mau kepada Qur'anku ini, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di dunia saya akan berikan dia kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di yaumul qiyamah saya akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian orang ini bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau ya Rabb membangkitkan saya dalam keadaan yang buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya di dunia tidak buta, saya bisa melihat. Katanya Allah, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah datang dulu kepadamu ayat-ayatku, Al-Qur'anku, kemudian kamu lupakan. Begitulah saya membalas orang-orang yang melupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kesimpulannya adalah fadilah membaca Al-Qur'an lebih di bulan Ramadan akan memunculkan atau menimbulkan kehidupan di dunia yang sejahtera, jauh dari kesengsaraan, baik secara zahir maupun batin. Di akhirat juga demikian, akan berimbas kepada kehidupan akhirat yang luar biasa. Sebaliknya, Al-Quran jika ditinggalkan, Al-Quran jika dilupakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kehidupan yang sengsara dan nanti akan tersiksa di yaumul qiyamah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, dijadikan orang-orang yang ahlul Qur'an, dijadikan anak-anak kita, keluarga besar kita, orang-orang yang betul-betul mencintai dan bisa memahami serta mengamalkan Al-Qur'an. Saya kira ini harapan kita semua. Oke, terima kasih, Kiai. Baik, kalau memang sudah cukup, saya akan tutup, Mas Arif. Oke. Ya, baik, saya kira ini. Monggo ditutup ya. Oke, saya kira ini para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja atau tidak, saya sebagai manusia biasa tentu ada kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Maka itu saya mohon sebesar-besarnya maaf dari panjenengan semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah acara ngaji bareng bersama Kiai NU di Lumajang ini. Maka kami mengajak kepada pemirsa dimanapun Anda berada, terutama warga NU, ayo kita ngaji online bareng Kiai NU. Besok akan hadir lagi di channel yang sama, di jam yang sama. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.